Wah, apik iki. Paradigma masyarakat kebanyakan tentang ular sangat negatif. Semua jenis ular dianggap menyeramkan dan mematikan, sehingga banyak sekali ular mati sia-sia karena dibunuh akibat rasa takut. Pada kenyataannya, tidak semua ular berbahaya bagi manusia. Bahaya yang sebenarnya adalah bahaya mental yang ditimbulkan dari rasa jijik atau seram. Sedangkan bahaya lainnya berasal dari gigitan, belitan, dan racun yang dikeluarkan saat ular mendapat ancaman. Ya, ular hanya mengganggu apabila kita menyerang mereka. Bahaya tersebut bisa dihilangkan dengan jalan mengenal lebih jauh tentang ular. Langkah inilah yang dilakukan komunitas Serpiente, komunitas pecinta ular yang berdomisili di Kota Gudeg, Yogyakarta. Mereka memperkenalkan lebih dekat kepada masyarakat mengenai ular. Mereka percaya belajar dari alam akan membentuk karakter manusia yang cinta lingkungan. Anak-anak juga diajarkan berinteraksi langsung dengan satwa liar, seperti yang dilakukan kepada adik-adik kecil dari Taman Kanak-kanak di Yogyakarta ini. Sekarang saya sedang berada di salah satu TK di Yogyakarta. Dan di TK ini sedang dilakukan pengenalan terhadap ular supaya adik-adik kecil nggak takut lagi sama ular. Seperti apa? Beragam jenis ular diperkenalkan, dari ular yang berbisa tinggi hingga yang tidak berbisa. Dengan mengenal ular secara langsung, diharapkan anak-anak menyadari ular bukanlah musuh manusia, tapi justru memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Gimana, Dek? Di rumah. Oh, kami merasa terima kasih dan sangat bangga. Karena apa? Kami merasa beruntung sekali anak-anak kami bisa melihat secara langsung dan komunikasi ya. Secara ini dengan adanya ular ini dia bisa meraba-raba langsung. Kemudian yang takut menjadi tidak takut dan seterusnya gitu, Mbak. Nah, kalau pendidikan itu kita kasih dari awal, dari anak-anak TK, anak-anak SD itu lebih mudah. Karena mereka masih masih mudah untuk dipengaruhi. Kalau udah dewasa kan kebanyakan sudah susah karena mereka sudah punya prinsip sendiri-sendiri gitu kan. Siapa sangka setelah diberi penjelasan lebih dalam tentang ular, rasa takut mereka terhapus. Dengan penuh percaya diri, anak-anak ini langsung beraksi dengan ular kecil dan ular besar. Walaupun pada awalnya mereka hanya berani memegang. Untuk bisa bermain bersama ular, ada syaratnya juga. Hanya kepada ular yang jinak saja. Semuanya terlihat senang saat bermain dengan ular. Bahkan ada yang mencoba berebut untuk mengalungi seekor ular. Ini dia, ternyata mereka tuh semua nggak takut ya sama ular. Mas, Tiba-tiba mereka dihadapkan dengan ular piton sepanjang 6 meter ini. Tetapi apa yang terlihat? Semuanya mengantri untuk mencoba memegangnya. Untuk membedakan ular berbisa dengan ular tidak berbisa, dapat kita teliti dari gerakannya. Ular yang berbisa biasanya gerakannya lambat,
dan beraktivitas pada malam hari. Ular jenis ini membunuh mangsa dengan menyuntikkan bisa yang mengandung neurotoksin atau menyerang saraf, dan hemotoksin atau menyerang darah. Tetap di asal usul, kalau asal jangan usul, kalau usul gak boleh asal. Di tengah keramaian dan panasnya kota, sejenak memanjakan diri menghirup udara segar rasanya tidak salah. Sawah, kebun, pohon rindang di atas tanah yang subur. Semuanya tertata rapi dalam pandangan mata. Di tengah perjalanan, kami beristirahat di atas batu besar. Saat menghela nafas panjang sesaat, tiba-tiba... Wah, seekor ular besar menghampiri kami. Suasana berubah menjadi takut dan tegang. Apa yang harus kami perbuat? Akhirnya, teriakan kami berhasil terdengar orang. Layaknya seorang pahlawan, para anggota Serpiente membantu kami. Ularnya terlihat menyeramkan dan tidak jinak. Mereka pun langsung menangkap ular dengan bantuan tongkat besi panjang. Mas, dapat ya Mas ularnya? Mas, itu ular apa sih tadi Mas? Itu ular piton reticulatus, Mbak. Aduh, aku takut banget tapi besar banget ularnya. Iya, Mbak. Mbaknya dari mana, Mbak? Aku lagi jalan-jalan di sini, lagi bareng bertiga terus tiba-tiba ketemu ular. Terus Mbaknya mau kemana sekarang? Nggak tahu, aku takut sama ular Mas. Temenin aku. Lantaran masih terbayang akan ketakutan, akhirnya kami memilih untuk pulang. Mas temenin ya. Iya, yuk. Ayo pulang. Tidak terasa matahari akan segera terbenam. Perjalanan pulang kembali harus ditempuh. Tetapi, hei lihat, apalagi yang kami temukan. Ada ular kecil melintas. Ular jenis lanang sapi yang tidak berbisa dan sangat jinak. Bahkan nyaris tidak menggigit. Setelah berhasil ditangkap, jadi penasaran, ingin melihat lebih dekat. Tata rogannya agak maju lagi, Mbak. Iya. Wow. Nah, ular adalah salah satu hewan liar yang banyak ditemukan di alam terbuka seperti ini. Dan banyak orang yang mengenal bahwa ular adalah salah satu hewan yang mengerikan. Di tengah perjalanan, terlihat ada sesuatu yang terang dari kejauhan. Kami melihat ada api unggun dan beberapa orang berkumpul. Sedang apa ya mereka? Mas, perut aku lapar banget Mas. Udah malam gini. Itu ada yang bakar-bakar kira-kira. Si Mas. Iya, mari. Ini bakar-bakar apa, Mas? Makan ular. Bakar-bakar ular, Mas. Iya. Oh. Mereka dari mana? Saya dari nyari ular ini, Mas. Ternyata Mas Yaya adalah seorang pencari ular di daerah sini juga. Tetapi berbeda dengan Serpiente. Hasil tangkapan ular kayu mereka diolah untuk santap malam. Wah, seperti apa ya rasanya? Pertama, ular disembelih, kemudian dibersihkan dari kulit dan jeroannya. Setelah itu, ular ditusuk dengan batang kayu, lalu bakar hingga kering. Ih, ekstrim sekali ya. Mas, emang ular bisa dimakan Mas? Bisa. Kita udah bakar, belum udah matang. Aku boleh nyobain nggak? Boleh, ya kan? Nih, cobain. Ini hatinya, dagingnya. Dagingnya. Daging ularnya rasanya enak. Walaupun dagingnya cuma sedikit dibandingkan tulangnya, tapi rasa dagingnya itu asin. Nah, susah banget tuh potongnya. Masih mau nggak?
silakan terus bermain-main dengan ular. Tetap saksikan Asal Usul, kalau asal jangan usul, kalau usul nggak boleh asal. Ular merupakan binatang liar berbahaya yang habitatnya paling dekat dengan manusia. Ular dapat kita temukan di mana saja, di kebun, hutan, sawah, bahkan di halaman rumah kita. Di balik itu semua, ular menyimpan nilai eksotik dan keunikan dalam wujudnya. Menambang tubuh panjang melintang dengan balutan motif kulit berwarna-warni yang berbeda pada setiap jenisnya. Secara morfologis, reptil ini memiliki tulang belakang dan sepasang tulang rusuk di setiap ruasnya. Saat berjalan, ia menggunakan otot perut sebagai pengganti kaki. Di tengah mitos khasiat akan ular, kami mengunjungi Lembaga Penelitian Farmakologi dan Toksikologi Institut Pertanian Bogor untuk melihat kandungan di dalam kobra. Pertama, daging kobra dipisahkan dari tulang, lalu dipotong kecil-kecil. Kemudian dikeringkan di dalam oven bersuhu 110 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu digerus sampai halus. Kemudian daging dimasukkan ke dalam sebuah tempat, lalu dicampur dengan alkohol. Sehingga dihasilkan cairan ekstrak ular kobra. Hasil ekstrak tadi diuji dengan menggunakan usus kelinci. Usus kelinci dicampur dengan larutan tirode bersuhu 37 derajat Celcius. Pengujian ini akan melihat perbandingan pergerakan usus yang diberi ekstrak ular dengan yang tidak. Dengan bantuan alat kemograf akan bisa dilihat gambar gerakan gelombang usus. Ini usus yang belum diberi ekstrak. Gambaran gerakan usus yang bekerja normal. Kemudian usus ditambah histamin agar gatal. Sehingga bentuk gelombang menjadi lebih tinggi dibandingkan saat normal. Lalu pemberian ekstrak kobra pada usus. Hasilnya gerakan usus kembali normal. Dan kemograf menunjukkan gelombang normal. Kalau dia mempunyai efek sebagai antihistamin, sudah barang tentu harusnya dia mampu meniadakan efek stimulasi histamin terhadap kontraksi usus. Dan ternyata ekstrak dari daging ular itu mampu menghambat kontraksi usus. Ini artinya ekstrak dari daging ular mempunyai potensi sebagai antihistamin untuk gatal-gatal. Ular, binatang melata bagi kebanyakan orang termasuk hewan yang menakutkan. Namun tidak bagi Serpiente, sebuah komunitas yang justru mencintai dan mengoleksi berbagai jenis ular. Beberapa ular seperti king cobra mungkin saja didapat dari alam, tapi agak sulit ditemukan jika dibandingkan dengan ular jenis lainnya. Lihatlah aksi mereka saat menaklukkan ular king cobra, salah satu ular yang paling berbahaya di dunia. King cobra merupakan jenis ular yang lincah dan buas,
serta memiliki bentuk tubuh yang langsing, warna kulit hitam, dan jika terusik, maka lehernya akan mengembang, serta badannya akan berdiri hingga mencapai 1 meter lebih. Mungkin tidak terbayang ya jika harus berdekatan dengan binatang ini. Aksi pegang dan cium menjadi hal yang biasa mereka lakukan. Aksi ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, apalagi tanpa pengawasan. Tetapi tidak semua jenis ular membahayakan. Dari 2.800 jenis ular di dunia, kurang dari 20% yang berbisa. Setelah kami bertemu di hutan kemarin, saya, Lia, dan Teta tertarik untuk datang ke rumah yang menjadi markas komunitas hewan melata ini. Di sini kami bertemu dengan Bagus, ketua komunitas ular Serpiente. Iya. Boleh masuk ya? Ya, silakan. Kami diajak ke suatu ruangan yang di dalamnya terdapat puluhan ular dari berbagai jenis. Di sini ada jenis ular apa aja ya? Ular-ular ini tertata dengan rapi di atas rak. Ada ular apa aja nih Mas di sini Mas? Itu ada kobra, ada piton. Ini pitonnya yang bisa. Hei, lihat ular yang satu ini. Ini adalah ular piton reticulatus. Reptil ini merupakan spesies ular terpanjang di dunia. Ular ini berumur 11 tahun, memiliki panjang 6 meter, dan beratnya mencapai 80 kg. Ih, kebayang ya jika terlilit olehnya. Ternyata dia langsung membelai ular ini loh. Sepertinya ia tidak merasa takut sama sekali. Tidak hanya manusia, ular juga bisa sakit. Untuk ular sakit harus langsung diberi obat. Seperti pada ular yang sedang sariawan ini. Wah, ternyata ular juga bisa sariawan ya. Selanjutnya, ular dimandikan setiap seminggu sekali. Caranya, ular dibasahkan dengan air, lalu diberi sabun cairan kesehatan. Kemudian ular dilap hingga kering. Sementara itu, kandang pun perlu dibersihkan dari kotoran yang menempel. Dicuci dan dikeringkan hingga benar-benar bersih. Ular pun siap dimasuk ke dalam kandang. Perawatan tidak hanya berhenti sampai di sini. Sebagai makhluk hidup, ular juga membutuhkan asupan makanan dan vitamin. Pemberian makan pada ular rata-rata dilakukan setiap seminggu sekali, tergantung ukuran badan, kesehatan, dan nafsu makan. Makanannya adalah tikus, katak, atau burung. Nah, seperti ini nih. Tikus putih sudah tersedia. Selanjutnya, tinggal memasukkan tikus ini ke dalam kandang ular. Ayo, kita ngasih makan bareng-bareng ya. Yuk, pelan-pelan, yuk. Awas, ya. Awalnya, ular hanya diam, lalu mencium-cium tikus. Tetapi pelan-pelan, hap! Wow. Langsung tikus disikat habis. Tuh, lihat tikusnya dibeli tuh. Oh, ternyata ularnya menerkam tikus langsung dalam sekejap. Sekarang tikusnya lagi dililit sampai dia benar-benar mati. Mudah juga ya memelihara ular, tapi syaratnya kita harus memiliki keberanian dan ketelitian jika tertarik untuk mengoleksi hewan ini. Ternyata ular dapat menjadi sahabat manusia. Sungguh sangat menyenangkan bisa bermain dengan ular.
Walaupun ular merupakan salah satu hewan yang menyeramkan, tetapi kecintaan mereka terhadap hewan melata ini ternyata sungguh luar biasa. Sekian asal-usul kali ini, kalau asal jangan usul, kalau usul nggak boleh asal.